hujan turun mulai terjatuh. Kami awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mayang Sari. Saya Ledista Fardila Putri. Saya Salsabila. Saya Emilia Sasmita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha. Usaha pizza saus barbecue adalah usaha kuliner rumahan yang didirikan oleh Ibu Jenny Herawati pada Juni tahun 2016. Usaha ini beralamat di Jalan DI Panjaitan, kilometer 9, seberang Bagio Tanjung Pinang Timur. Ini adalah gambaran maps untuk menuju ke lokasi usaha. Ke arah barat di Jalan DI Panjaitan, lalu belok kanan. Belok kiri, lalu belok kiri. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Ambil arah utara menuju Jalan DI Panjaitan, lalu belok kiri ke Jalan DI Panjaitan. Belok kiri ke Jalan DI Panjaitan, lalu belok kanan. Belok kanan, lalu belok kanan. Ke arah timur di Jalan DI Panjaitan, lalu belok kiri. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Awalnya usaha ini dimulai dari coba-coba, namun sekarang telah berfokus penuh untuk usaha ini. Pizza saus barbecue ini banyak diminati karena rasanya yang nikmat serta harganya yang terjangkau. Terdapat varian isi dari produk ini, yaitu ada ayam saus barbecue, ayam lada hitam, tuna, dan daging lada hitam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha. Bahan baku untuk membuat pizza ini sangat mudah untuk didapatkan, tanpa harus membeli secara khusus ke pemasok tertentu. Banyak penjual yang menyediakan bahan baku dengan harga yang terjangkau. Produk ini bisa dikonsumsi kapanpun dengan jadwal buka dari pukul 11 pagi hingga 7 malam. Produk ini relatif dibeli pada kisaran waktu sore, malam, serta yang paling banyak konsumen membeli ialah pada akhir pekan. Produk ini dapat menjadi solusi bagi yang makan porsi sedikit, namun tetap mengenyangkan. Dalam mempromosikan pizza, perlu dilakukan strategi khusus dan lebih ekstra agar menjual bisa meningkat setiap harinya. Selanjutnya,
Karakteristik dan keunggulan usaha. Usaha rumahan yang dikelola secara pribadi dan dikembangkan dengan menggunakan perlengkapan dan peralatan dapur yang memadai. Penjualan produk terbagi menjadi dua, yaitu pembeli yang langsung datang ke lokasi usaha dan pemesanan serta pengantaran via GoFood dan Maxim. Promosi dilakukan melalui media sosial dengan menggunakan akun usaha. Jadi pemasaran bersifat pasif. Keunggulannya ialah usaha ini tidak mengganggu kewajiban rumah tangga dan meningkatkan pelayanan yang baik, tersedia jasa kurir untuk mengantar pesanan kepada pembeli. Selanjutnya, kondisi usaha. Usaha ini adalah usaha rumah tangga yang dimulai coba-coba karena pemilik yang tertarik pada bidang kuliner dan memiliki banyak waktu luang sehingga manfaatkan waktunya untuk hal yang ia sukai. Saat ini memiliki 1 karyawan dan penjualan rata-rata bisa mencapai 9 pen dan diharapkan bisa meningkat terus karena terdapat banyak usaha yang sejenis dan banyak pesaing. Makanya usaha ini memiliki lebih dari 1 varian isi dan diinovasikan dengan rasa yang beragam. Oleh karena itu, usaha ini kami buat dengan merancang produk berkualitas sesuai dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada anggaran modal kerja. Terdapat 500 gram tepung terigu dengan harga 5.500, 200 ml susu cair dengan harga 3.200, 1 butir telur dengan harga 3.000, 13 gram ragi dengan harga 3.000, 5 gram pelembut roti dengan harga 2.000, 2 sendok makan minyak goreng dengan harga 1.000, 2 sendok makan gula dengan harga 1.000, 1 sendok teh garam dengan harga Rp500, 4 sendok makan mentega dengan harga 3.000, 1 tabung gas dengan harga 18.000, 50 gram sosis dengan harga 5.000, 225 gram keju mozzarella seharga 30.000, 200 gram ayam dengan harga 15.000, setengah buah paprika dengan harga 4.500, setengah buah bombay dengan harga 3.000, 50 gram saus tomat dengan harga 3.000, 50 gram saus cabai dengan harga 3.500, 30 gram mayones dengan harga 2.000, dan 1 sendok teh lada hitam dengan harga Rp300. Dengan total seluruhnya Rp106.500. Selanjutnya adalah proses produksi produk. Bahan-bahannya ialah 300 gram tepung terigu protein tinggi, 60 gram margarin Blue Band, gula pasir 1 sendok makan, ragi instan 1 sendok makan, 150 ml air hangat, 2 sendok makan minyak sayur. Pertama-tama kita masukkan gula pasirnya, kemudian ragi instan, lalu tuangkan minyaknya ke dalam air hangat tadi dan diaduk hingga merata. Jika sudah seperti ini, kita diamkan terlebih dahulu selama 10 menit untuk mengaktifkan raginya. Sambil menunggu raginya aktif, siapkan dulu tepung terigu ke dalam wadah. Beri sedikit garam. Setelah 10 menit, campuran ragi tadi akan nampak seperti ini. Ini menandakan bahwa raginya sudah mulai aktif dan siap dipakai. Beri lubang di tepung terigu dan tuang ragi ke dalamnya. Jika sudah seperti ini, tinggal kita aduk teman-teman.
Pastikan kita sudah mencuci tangan kita dengan bersih ya. Nah, jika sudah seperti ini sudah bisa kita masukkan margarin. Kemudian kita aduk lagi hingga merata. Biasanya setelah adonan tidak lagi lengket di wadah dan tangan saya akan mengulennya di atas telanan kayu seperti ini. Biasanya saya mengaduk adonan pizza ini hanya sekitar 30 menit saja. Setelah 10 menit, saya taruh di dalam wadah dan saya simpan selama 30 menit di suhu ruangan. Nah, ini dia penampakan setelah 30 menit kita fermentasi di suhu ruangan. Adonannya sudah menjadi 2 kali lebih banyak ya. Sudah terlihat seperti sudah semakin kalis dan sangat lembut. Setelah diletakkan ke dalam wadah lalu ditutup, simpan selama 30 menit di suhu ruang. Jika sudah, adonan ditimbang sebanyak 100 gram. Giling tipis adonan, tempatkan di pan dan diamkan selama 20 menit. Panggang setengah matang adonan pizza dengan oven selama 7 menit, lalu beri base saus tomat dan taburi topping dan parutan keju mozzarella. Lalu panggang dengan suhu 180 derajat. Jika sudah, angkat pizza dan pizza sudah siap untuk disajikan. Selanjutnya, realisasi dan rencana pada penjualan dan pemasaran. Penjualan saat ini untuk per hari sebanyak 9 pan, sejumlah 315.000, dan untuk per bulan sebanyak 270 pan, sejumlah 9.450.000. Memiliki rencana penjualan yaitu omset meningkat menjadi sebanyak 12 pan per hari, sejumlah 420.000, dan untuk per bulan sebanyak 360 pan, sejumlah 12.600.000.
Untuk saat ini, produk dipasarkan secara online, yaitu melalui promosi pada media sosial. Dan pemasaran offline yaitu secara langsung datang ke lokasi, juga melalui relasi memiliki rencana pemasaran yaitu lebih meningkatkan pemasaran secara online melalui teknik dan ide pemasaran yang berbeda. Selanjutnya, strategi pemasaran usaha. Penjualan saat ini menggunakan sistem menjual secara offline, yaitu langsung di lokasi usaha dan secara online melalui media sosial, Instagram, aplikasi Gojek, GoFood, dan Maxim, serta pemasaran dari mulut ke mulut. Desain produk, penataan lokasi, desain foto pada media sosial, dan kualitas produk yang baik akan sangat menarik minat masyarakat. Strategi lainnya yaitu menetapkan harga yang relatif terjangkau dan melakukan pelayanan yang terbaik bisa menjadi nilai tambahan pada strategi usaha. Baiklah, selanjutnya adalah rancangan tenaga kerja langsung untuk usaha ini. Untuk sekarang, usaha ini memiliki 1 pegawai, yaitu lulusan SMA, yang digaji sebesar 800.000 per bulan. Untuk rencananya, yaitu memiliki 2 pegawai dengan lulusan SMA yang digaji sebesar 900.000 per bulan. Selanjutnya adalah permasalahan yang ada pada usaha ini. Yang pertama adalah perizinan kelembagaan. Masalahnya berkaitan dengan legalitas usaha masih kurang lengkap. Untuk kondisi saat ini, ialah hanya baru memiliki sertifikat halal. Target dan solusi untuk usaha ini ialah memiliki izin legalitas seperti SITU, SIUP, dan NPWP. Yang kedua, ialah permasalahan modal dan manajemen keuangan. Masalahnya adalah pencatatan kurang lengkap dan butuh pengaturan yang tepat, serta kelancaran kewajiban pajak dan struktur permodalan belum ada. Kondisi saat ini, pencatatan masih berupa catatan kecil yang dilakukan secara sederhana. Target dan solusinya ialah memiliki pencatatan usaha per hari dan per bulan secara lengkap, dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola keuangan. Yang ketiga ialah operasional. Masalahnya adalah belum adanya jejaring kemitraan. Kondisi saat ini, perencanaan dan penggunaan teknologi informasi telah dilakukan dengan baik. Target dan solusi dari masalah ini ialah memiliki relasi kemitraan yang jelas dan tepat. Yang keempat, ialah masalah pemasaran. Berkaitan dengan pemasaran online, masih belum tersebar luas. Kondisi saat ini telah memiliki profil dan misi usaha. Penjualan meningkat pada akhir pekan. Target dan solusinya ialah lebih mengembangkan pemasaran dengan teknik pemasaran yang berbeda. Permasalahan usaha selanjutnya, yang kelima adalah produksi. Masalahnya, belum adanya pemasok secara berkelanjutan, penerapan QC pada manajemen mutu, dan layout produksi. Kondisi saat ini, proses produksi menggunakan peralatan memadai, dan pengembangan produk sudah dilakukan. Target dan solusinya ialah memiliki persediaan bahan baku, pemasok berkelanjutan, dan memiliki layout pada proses produksi. Permasalahan keenam ialah sumber daya manusia, yaitu penempatan pegawai belum ada dan jumlah pegawai masih sedikit. Kondisi saat ini, pegawai hanya 1 yang merangkap untuk semua bagian, kecuali untuk pengantaran. Target dan solusinya, menambah 1 pegawai lagi sehingga pekerjaannya dapat terlaksana dengan baik. Permasalahan yang ketujuh ialah kinerja usaha, yaitu belum adanya aset dan pertumbuhannya. Kondisi saat ini, UMKM belum terlalu dikenal oleh masyarakat, dan kondisi pandemi membuat penjualan menurun. Target dan solusinya, lebih gencar dalam memasarkan usaha secara online, dan pandemi segera selesai. Untuk permasalahan yang terakhir, nomor 8 ialah orientasi pengembangan, yaitu usaha belum berkembang dengan baik. Kondisi saat ini, sumber daya manusia yang terbatas,
pemasaran yang belum optimal. Target dan solusinya menambah jumlah pegawai dan lebih memperluas pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana resiko usaha. Kondisi pandemi yang membuat jumlah permintaan akan produk menjadi menurun dari sebelum pandemi ini. Terlebih kondisi pandemi dengan jumlah masalah yang meningkat, sehingga konsumen enggan untuk membeli walaupun secara online, sehingga mengakibatkan jumlah permintaan sangat menurun dan berdampak kerugian. Risiko lainnya adalah produk belum jadi yang dapat disimpan pada freezer, namun hanya berlaku 5 hari, sehingga lebih dari hari itu, maka produk dapat berjamur dan otomatis tidak dapat digunakan lagi. Dan yang terakhir ada mitigasi usaha, karena resiko produk yang tidak habis dan masa berlaku produk yang pendek, maka pemilik merancang proses produk dalam jumlah yang telah direncanakan dan masih dalam perkiraan, yaitu tidak dalam jumlah yang besar, sehingga produk bisa dijual dan habis dengan cepat. Usaha ini menggunakan bahan baku yang berkualitas dan langsung. Usaha ini dapat memiliki tempat khusus seperti freezer untuk menyimpan persediaan agar tidak rusak dan aman. Siang-siang pergi ke rumah Bibi, tidak lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a funny moment. Presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pos. Happy ladies, Kodi. Aku nak bilang pusat, ini posat. Senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha pizza saus barbeque adalah usaha kuliner rumahan yang didirikan oleh Ibu Jenny Herawati pada Juni 2016. Usaha ini beralamat di